Hai friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget sudah klik video ini and welcome back to my channel. Gimana puasa kalian hari ini friend? Masih sanggup kan untuk menunggu beduk maghrib? Apa? Lapar? Aus? Iya sama, gue juga. Tapi sabar, kita nggak boleh kalah sama bocil-bocil, oke? Oke. Karena kita lagi ada di bulan suci Ramadan, so di video ini aku akan membahas tradisi Ramadan di beberapa negara yang ada di dunia. Buat kalian semua yang penasaran, ikutin terus video ini sampai habis dan jangan lupa diklik dulu itu tombol subscribe di bawah dan juga nyalain tombol loncengnya. Ting! Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja. Yuk, kita bahas. Tradisi unik Ramadan yang pertama ini datang dari negara Rusia. Berbeda dengan Indonesia yang durasi puasanya kurang lebih sekitar 14 jam. Warga Rusia di sana itu friend berpuasanya itu durasinya sampai 17 jam. Abang udah amazing excited ya kan? Nah, tapi meskipun di sana mereka harus berpuasa selama kurang lebih 17 jam, mereka tetap menyambut Ramadan dengan penuh kemeriahan karena di sana jika sudah mulai memasuki bulan suci Ramadan, bakalan ada 8.000 masjid yang siap memenuhi kebutuhan 20 juta umat muslim yang akan berbuka puasa. Nah, untuk menu berbuka puasa di Rusia ini sebenarnya nggak jauh beda lah sama kita di Indonesia, friend. Dimana jika sudah tiba waktu untuk berbuka puasa, maka masyarakat di sana pun akan menyantap kurma dan juga buah-buahan. Tapi di sana mereka juga mempunyai menu yang khas untuk berbuka puasa loh, friend. Dimana menu khas tersebut adalah roti yang terbuat dari tepung yang di dalamnya berisikan aneka masakan. Nah, untuk penyebutan nama roti ini didasarkan oleh isiannya nih, friend. Yang pertama, jika roti tersebut berisikan labu atau keju, maka penyebutan roti tersebut adalah Kinghouse. Dan yang kedua, jika roti tersebut berisikan gandum, maka orang-orang pun akan menyebutnya dengan galnas. Nah, selain roti, mereka juga mempunyai minuman khasnya ya, friend. Dimana minuman tersebut bernama kvass. Untuk penyebutannya mohon maaf kalau misalnya aku salah sebut ya, friend. Kvass, kvass, I don't know. Oke. Jadi si kvass ini adalah minuman khas Rusia yang non-alkohol yang berasal dari proses fermentasi, friend. Dan setelah itu diberi perasa buah. Oke, next kita pindah ke Jepang. Nah, di Jepang, umat muslim yang akan menjalani ibadah puasa, mereka akan berkumpul dan juga saling berbagi, yang dimana mereka akan menjadikan Japan Islamic Center sebagai pusat berkumpul. Ya, karena di sana ukurannya luas dan kapasitasnya juga lumayan besar, maka Japan Islamic Center pun dijadikan tempat untuk berkumpul umat muslim yang ada di Jepang. Nah, di sana, para umat muslim yang ada di Jepang biasanya langsung membuat atau membentuk kepanitiaan khusus yang bertugas untuk merencanakan kegiatan di bulan suci Ramadan. Nah, kalau kalian ke Jepang nih, kalian bisa ikut berbagai kegiatan yang diadakan di sana, friend. Contohnya, ada majelis taklim, dialog keagamaan, salat tarawih berjamaah, hingga proyek menerbitkan buku. Selain itu, kalian gak perlu khawatir buat jadwal bukanya kapan, jam berapa gitu ya, friend. Karena biasanya di sana kalian akan mendapatkan selembaran jadwal untuk berbuka puasa yang ada di tiap-tiap masjid di sana, friend. Terus kalau kebetulan kalian lagi di sana dan kalian gak tahu nih masjidnya ada di mana aja, kalian tetap gak perlu khawatir, friend. Karena selain di masjid, selembaran jadwal untuk berbuka puasa di sana dibagikan juga di tiap-tiap rumah dan juga restoran halal. Oke, next kita terbang ke Qatar. Nah, kalau kalian lagi iseng-iseng nih pengen jalan-jalan ke Qatar dan kondisinya lagi bulan suci Ramadan, di sana kalian akan menemukan suasana Ramadan yang sangat khas yang bisa kalian nikmati bersama juga dengan keluarga. Salah satu tradisi di Qatar yang masih berjalan hingga saat ini adalah Festival Garangau. Itulah pokoknya. Oke. Nah, festival ini biasanya dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan juga tanggal 15 di bulan suci Ramadan setelah berbuka puasa atau lebih tepatnya setelah salat maghrib. Di festival Garangau ini biasanya para anak laki-laki dan juga anak perempuan masih menjadi ikon pada festival Garangau ini, friend. Kalau untuk anak laki-laki biasanya mereka ini pakai baju khas Arab, terus pakai rompi yang berwarna merah yang disertai dengan sulaman emas, friend. Nah, untuk anak perempuannya mereka biasanya memakai pakaian tradisional yang biasa disebut das khas. Nah, pertanyaannya, apa sih yang unik dari festival Garangau ini ya kan? So, yang membuat festival Garangau ini unik adalah para anak laki-laki maupun perempuan yang sudah mengenakan pakaian tradisional masing-masing dan sudah berhias tersebut, mereka semua akan melakukan pawai. Di mana mereka semua akan bernyanyi di sepanjang jalan yang ada di Qatar sambil mengunjungi rumah-rumah penduduk. Nah, para tuan rumah pun biasanya bakalan ngasih permen, coklat, atau uang gitulah buat jajan buat si anak-anak kicil-kicil ini, friend. Oke, next kita pindah ke India. Di India
India sana mereka menyebut Ramadan biasanya dengan sebutan Ramazan. Di India sana jika bulan suci Ramadan ini sudah tiba, biasanya para pria yang ada di sana itu tuh bakalan berhias gitu friend. Yang biasanya berhiasnya tuh kayak pakai celak mata atau sipat mata gitu friend. Selain itu kuliner untuk menyambut bulan suci Ramadan di India pun sangat bervariasi friend. Faktanya penjualan bihun di India sana akan lebih meningkat pada saat bulan suci Ramadan tiba. Karena biasanya para masyarakat muslim akan menyuguhkan hidangan bihun sebagai menu andalan, yang dimana disajikan juga bersamaan dengan buah-buahan yang manis. Selain bihun di sana juga ada sup yang bernama ganghui. Jadi ganghui adalah sup India yang terbuat dari tepung terigu, beras yang diberi dengan potongan-potongan daging. Nah tadi kan ada bihun sama ganghui ya kan, yang biasa disantap sama masyarakat India ketika berbuka puasa nih friend. Tapi kalau ketika sahur menunya ini beda lagi nih friend. Dimana kalau sahur dan juga berbuka di sana itu nggak disamain gitu friend menunya. Kayak misalnya kalau sahur itu wajib makan pizza, tapi giliran kalau buka nggak boleh makan pizza, wajibnya makan burger gitu. Untuk menu sahurnya sendiri biasanya dikondisikan lagi nih sama mereka sendiri ya mau sahur pakai apa. Tapi ada satu minuman khas yang wajib diminum ketika sahur, yaitu namanya adalah harir. So harir ini adalah minuman yang terbuat dari kacang-kacangan dan juga dari biji-bijian. Oke, next kita pindah ke Singapura. Suasana Ramadan di Singapura gak kalah menarik friend. Dimana kalau misalnya kalian lagi puasa dan kondisinya lagi ada di Singapura, kalian bisa langsung mengunjungi pusat kegiatan Ramadan di area Masjid Sultan. Nah jadi dulu tuh sejak tahun 1960-an, Masjid Sultan ini sering kali mengadakan bazar Ramadan. Terus nih ya friend, kalau bazar Ramadannya ini udah dibuka, pengunjungnya tuh bener-bener rame banget karena pengunjungnya gak cuma dari warga Singapurnya aja friend, tetapi banyak juga warga negara asing dari berbagai belahan dunia. Nah untuk memilih makanan di bazar Ramadan ini kalian gak perlu khawatir nih friend, karena di sana banyak banget pilihan makanan dimulai dari Timur Tengah, India hingga Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian mau datang ke sana, kalian datangnya ini jangan malam-malam ya friend, karena jam 8 aja biasanya tuh udah pada tutup gitu. Oke, next kita pindah ke Mesir. Tradisi Ramadan di negara Mesir ini cukup unik nih friend, dimana para masyarakat muslim yang ada di Mesir biasanya akan memasang berbagai lampu tradisional yang biasa disebut dengan lampu fanus. Tradisi ini senantiasa dilakukan sebagai salah satu cara untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sejak zaman dinasti Fatimiyah, masyarakat muslim di Mesir ini sudah melakukannya friend. Dan uniknya tradisi ini masih tetap berlangsung hingga saat ini. So dulunya alasan masyarakat muslim memasang lampu-lampu fanus adalah untuk menyambut pasukan Raja Mesir yang akan datang berkunjung pada saat bulan suci Ramadan tiba. Nah selama Ramadan, hidangan khas yang ada di Mesir adalah kunafa, yang merupakan sejenis hidangan pencuci mulut khas Mesir yang terkenal dengan rasa manis dan juga lezat. Bagi yang kurang mampu untuk membeli hidangan berbuka puasa, di sana tuh nggak perlu khawatir nih friend, karena di sana ada masjid-masjid yang menyediakan kayak takjil-takjil gitu untuk masyarakat yang kurang mampu. Oke, next kita pindah ke Bangladesh. Bagi warga negara di Bangladesh, puasa adalah sesuatu yang sangat penting dan harus dirayakan. Begitu spesial. Nah, jika bulan Ramadan tiba, biasanya para warga Bangladesh ini akan mengunjungi kerabat maupun saudara untuk makan bersama. Salah satu makanan yang khas dan biasa dinikmati oleh masyarakat muslim di Bangladesh adalah jilapi atau sejenis manisan. Tentunya perayaan dalam menyambut bulan suci Ramadan di Bangladesh ini bukan hanya sekedar makanan jilapi yang tadi sudah aku sebutkan ya friend. Karena selain jilapi yang sebagai makanan khas Bangladesh tadi, ada juga nih friend acara khusus yang diselenggarakan di Bangladesh, di mana acara tersebut sejenis kayak bazar yang berlokasi di Dhaka atau di Chak Bazar. Nah, disinilah berbagai makanan khas Bangladesh dijual. Next, kita pindah ke Jerman. Menikmati bulan Ramadan di Eropa bisa menjadi salah satu kenangan yang tidak akan terlupakan, di mana kalian bisa mencobanya dengan mengunjungi negara Jerman. Biasanya di sana, sebelum menjalani puasa, para lansia dan juga anak-anak bisa memeriksakan kesehatan mereka, friend. Ya, buat sekedar memastikan tuh, kira-kira masih sanggup atau masih kuat atau enggak untuk menjalani ibadah puasa gitu. Nah, di Jerman ini ada satu tradisi unik yang dimana kalian harus meminum sus, sejenis minuman yang berbahan baku gula hitam, terus juga ada deskop, minuman dari gula dan juga sirup kurma, dan juga ada kamrudin atau jus aprikot. Nah, untuk menu berbuka puasa di sana ada makanan yang bernama kataif, dimana kataif ini semacam kue kering yang direndam dengan sirup gula, dan juga ada kalats atau adonan pilo yang berisi kacang-kacangan. Nah, itu dia tadi tradisi-tradisi unik selama bulan suci Ramadan yang ada di berbagai dunia. Kira-kira menurut kalian tradisi unik yang ada di negara mana nih friend yang benar-benar unik dan jarang banget ada di negara lain? Oke, sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa diklik like-nya
Jika kalian suka dengan video ini juga boleh komen di bawah ide maupun saran yang kalian punya, and jelas don't forget to klik tombol subscribe supaya channel ini makin berkembang. Thank you all, see you next video. Bye. Semangat terus puasanya, oke?